Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi ini masih diberikan nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa melakukan press release untuk realisasi APBN lingkup KPPN Banda Aceh per periode 31 Maret 2023. Secara keseluruhan nanti kami akan menyampaikan realisasi terkait dengan belanja pemerintah pusat maupun juga belanja transfer ke daerah yang sudah direalisasikan oleh KPPN Banda Aceh sampai dengan 31 Maret 2023. Saya PLT Kepala KPPN Banda Aceh Muhammad Haddad dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Mas Irwan Sutanto dan juga Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Mas Al-Udin akan menyampaikan terkait dengan realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2023 untuk lingkup KPPN Banda Aceh. Secara keseluruhan KPPN Banda Aceh memiliki atau mempunyai dana APBN yang cukup besar sebesar 23,6 triliun rupiah yang terdiri dari 12,5 triliun rupiah merupakan transfer ke daerah yang ditujukan kepada 6 pemerintah daerah yaitu Provinsi Aceh, kemudian Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, serta Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Pidi Jaya. Kemudian juga dialokasikan belanja pemerintah pusat untuk 324 satuan kerja lingkup KPPN Banda Aceh sebesar 11,1 triliun rupiah yang terdiri dari 324 satker. Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, secara keseluruhan sampai dengan periode per 31 Maret 2023 itu sudah terrealisasi sebesar 3,5 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 23,6 triliun rupiah atau sebesar 14,93%. Yang menggembirakan adalah bahwa hingga saat ini pagu transfer ke daerah itu sudah terrealisasi sebesar 1,9 triliun rupiah atau sebesar 14,85% dari total alokasi anggaran sebesar 12,5 triliun rupiah. Sementara untuk belanja pemerintah pusat sudah terrealisasi sebesar 1,7 triliun rupiah yang merupakan angka cukup besar dan diharapkan memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Nah, kalau kita melihat berdasarkan pagu anggaran daripada Kementerian Negara Lembaga itu sudah cukup menggembirakan bahwa ada 10 Kementerian Negara Lembaga yang sudah merealisasikan anggarannya di atas 20%. Ya, ini juga merupakan sebuah hal yang bagi kita patut kita apresiasi kepada Kementerian Negara Lembaga tersebut karena mereka hingga periode 31 Desember sudah merealisasikan lebih dari 20%. Nah, tertinggi adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang sudah merealisasikan sebesar 34,58% atau sebesar 109,2 miliar rupiah dari pagu anggaran sebesar 315,8 miliar rupiah. Kemudian juga diikuti dengan Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yang sudah merealisasikan sebesar 30,67%. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan dengan realisasi sebesar 30,11%. Sementara Komisi Pemilihan Umum sudah merealisasikan sebesar 26,54%. Kemudian Badan Narkotika Nasional sudah merealisasikan sebesar 23,21% dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 23,09%. Kemudian diikuti juga dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu sudah merealisasikan anggarannya sebesar 22,58%.
Kemudian Kementerian Sosial sudah merealisasikan sebesar 22,52%. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sudah merealisasikan sebesar 21,18%. Dan juga kemudian Badan Kepegawaian Negara sudah merealisasikan sebesar 21,07%. Nah, ini merupakan bentuk daripada Kementerian Negara Lembaga ya, atau belanja pemerintah pusat bisa direalisasikan dengan segera untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi di Aceh. Nah, secara rinci dapat kami sampaikan bahwa untuk belanja pemerintah pusat itu alhamdulillah bahwa secara umum untuk jenis belanja itu sudah terrealisasi cukup baik ya. Kalau kita melihat per jenis belanja, yang pertama adalah belanja pegawai, itu sudah terrealisasi 18,58% atau sebesar 628 miliar rupiah dari pagu anggaran sebesar 3,4 triliun rupiah. Kemudian juga untuk belanja barang sudah terrealisasi sebesar 16,81% atau sebesar 583 miliar dari pagu sebesar 3,5 triliun rupiah. Kemudian juga untuk belanja modal, ini juga patut ya kita kemudian dorong supaya nanti belanja pemerintah pusat terutama untuk belanja modal ini bisa lebih meningkat lagi realisasinya, karena hingga saat ini baru terrealisasi sebesar 9,27%. Atau sebesar 390 miliar dari pagu total sebesar 4,2 triliun rupiah. Pagu belanja modal ini adalah pagu yang terbesar dari jenis belanja ya, hingga mudah-mudahan nanti bisa dipercepat untuk realisasinya. Sementara untuk belanja bantuan sosial ini baru terrealisasi sebesar 1,73% atau sebesar 423 juta rupiah dari total pagu sebesar 24,4 miliar rupiah. Nah, belanja bantuan sosial biasanya akan meningkat seiring dengan kenaikan daripada tingkat ya, kenaikan daripada mahasiswa yang naik tingkat, yang mudah-mudahan memang bisa dicairkan di periode di awal semester. Nah, untuk jenis transfer ke daerah yang merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, kalau kita melihat jenis daripada transfer ke daerah ini terdiri dari 7 jenis transfer ya. Yang pertama adalah dana alokasi umum, yang kedua adalah dana bagi hasil, kemudian juga dak fisik, dak non fisik, kemudian juga dana desa, dana insentif fiskal, dan dana otonomi khusus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari total sebesar 12,5 pagu anggaran yang dialokasikan itu terdistribusi kepada 7 jenis transfer ke daerah tadi. Kemudian juga ini didistribusikan kepada 6 pemerintah daerah yang merupakan kewenangan daripada KPPN Banda Aceh untuk bisa merealisasikannya. Nah, kalau kita melihat realisasi hingga saat ini yang terbesar tentunya adalah realisasi dari dana alokasi umum yang hingga saat ini sudah terrealisasi sebesar 1,3 triliun rupiah dari pagu sebesar 4,9 triliun rupiah. Kemudian juga dana bagi hasil ini sudah terrealisasi sebesar 12% dari pagu sebesar 360,6 miliar rupiah atau sudah terrealisasi 42,95 miliar rupiah. Kemudian juga untuk dak non fisik ini sudah terrealisasi sebesar 278,7 miliar rupiah atau 20% dari total pagu sebesar 1,4 triliun rupiah. Kemudian dana desa yang memang digunakan untuk membangun desa itu sudah terrealisasi sebesar 175,9 miliar rupiah atau sebesar 15% dari pagu sebesar 1,2 triliun rupiah. Kemudian juga dana insentif fiskal ini sudah terrealisasi sebesar 18% atau 5,56 miliar rupiah
dari pagu sebesar 30,9 miliar rupiah. Sementara untuk dak fisik maupun juga dana otonomi khusus ini belum terrealisasi sama sekali ya. Ini kita harapkan nanti untuk dana otonomi khusus bisa terrealisasi di bulan April, kemudian dak fisik ini bisa kita juga realisasikan di bulan April 2023. Sementara kalau melihat realisasi dari transfer ke daerah menurut pemerintah daerah, ini ada 4 kabupaten kota maupun juga kabupaten kota yang sudah merealisasikan dana transfer ke daerahnya di atas 20%. Ya, kita patut mengapresiasi kepada Kabupaten Aceh Besar yang hingga saat ini sudah merealisasikan transfer ke daerahnya sebesar 27% dengan realisasi sebesar 284,4 atau 27% dari pagu anggaran sebesar 1,061 triliun rupiah. Kemudian juga diikuti dengan Kota Banda Aceh ya, yang sudah merealisasikan transfer ke daerahnya sebesar 178,9 miliar rupiah atau 22% dari pagu sebesar 821 miliar rupiah. Kemudian juga Kota Sabang ini juga sudah merealisasikan sebesar 21% dari total pagunya yang sebesar 446,5, dan juga Kabupaten Pidi Jaya sudah merealisasikan sebesar 150,6 miliar rupiah dari total pagu sebesar 734,6 miliar rupiah. Nah, kemudian kita berharap bahwa pagu anggaran ini bisa terrealisasi dengan baik ya, terutama jenis transfer ke daerah yang memang merupakan bagian daripada pendapatan asli daerah. Nah, kemudian terdapat 2 pemerintah daerah yang merealisasikan masih di bawah 20%, yaitu Kabupaten Pidi yang baru merealisasikan sebesar 14% dari pagu anggarannya, kemudian juga Pemprov Aceh yang baru merealisasikan sebesar 7% atau 546,7 miliar rupiah dari total pagu sebesar 7,39 triliun rupiah. Nah, ini seiring dengan dicairkannya dana otonomi khusus, mudah-mudahan realisasi untuk Pemprov Aceh ini bisa meningkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan press release dari realisasi APBN yang ada di lingkup KPPN Banda Aceh. Jadi terima kasih sekali lagi atas sinergi dari stakeholder kami, yaitu satuan kerja yang berjumlah 324 satuan kerja maupun juga pemerintah daerah yang terdiri dari 6 pemerintah daerah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Pidi Jaya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan APBN dengan akuntabilitas dan juga efisiensi dalam penggunaan APBN-nya. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa sekalian. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.